Film yang baru rilis di 2024 ini adalah film yang sangat ditunggu dan memiliki plot cerita yang unik. Banyak kejadian di luar dugaan yang terjadi dalam ceritanya. Dan di akhir cerita juga kalian akan dibuat terkaget-kaget dengan apa yang terjadi di film ini. Jadi tak usah berlama-lama, inilah cerita dari The Beekeeper. Di awal film kita akan langsung diperlihatkan dengan sang tokoh utama dalam film ini bernama Adam Clay. Ia adalah seorang mantan pasukan rahasia yang disebut dengan Beekeeper atau peternak lebah. Dalam film ini, The Beekeeper adalah sebuah organisasi rahasia pemerintah yang bertugas untuk membersihkan kasus di luar penegak hukum. Dalam masa pensiunnya, Adam Clay menyewa sebuah gudang milik Nyonya Parker untuk tempat tinggalnya. Ia menghabiskan waktunya untuk membuat beberapa madu dari peternakan lebahnya. Nyonya Parker adalah seorang pensiunan yang hidup seorang diri. Ia menghabiskan waktunya sebagai ketua donasi dari badan amal bagi anak-anak yang kurang mampu. Oleh karena itu, ia sangat merasa senang dengan kehadiran Clay yang menempati tempat gudangnya. Begitu juga Clay yang sangat berterima kasih karena telah diizinkan untuk tinggal di gudang tersebut. Dan dalam perbincangan itu, Nyonya Parker mengajak Clay untuk makan malam bersama setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Namun, hal yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Ketika Nyonya Parker sedang bekerja di depan laptopnya, ada peringatan yang mengatakan bahwa harddisk komputernya terinfeksi oleh virus. Lalu, dia diminta untuk menghubungi call center yang tertera jika tidak ingin data-data dalam komputernya rusak ataupun terhapus secara permanen. Dengan keadaan panik, Nyonya Parker langsung menghubungi call center tersebut. Namun ternyata, nomor telepon yang ia hubungi adalah organisasi phishing yang berkedok sebagai perusahaan antivirus. Aplikasi yang terinstal di laptop Nyonya Parker telah terpasang suatu sistem yang membuat mereka dapat mengendalikan laptop tersebut dari jarak jauh. Maka, dengan cepat mereka dapat melacak dan membuka riwayat beberapa akun tabungan yang disimpan dalam laptop tersebut. Sementara itu, Nyonya Parker yang kebingungan sempat bertanya mengapa laptopnya tiba-tiba seperti itu. Namun Garnet yang merupakan manajer dari perusahaan tersebut berkata bahwa itu adalah hal wajar untuk bisa menghapus beberapa virus dari laptopnya. Dan disinilah ia mulai memanipulasi Nyonya Parker. Ia berkata sebagai permintaan maaf karena telah terjadi gangguan sistem dari aplikasi mereka, Garnet meminta rekening Parker untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai tanda maaf. Setelah transaksi itu dilakukan, Nyonya Parker sangat dikejutkan karena Garnet mengirim uang sejumlah $50.000. Itu adalah uang yang cukup banyak. Garnet lalu berpura-pura kaget dengan mengatakan kepada Nyonya Parker seharusnya ia hanya mengirim $500 saja. Lalu ia memohon kepada Nyonya Parker untuk bisa mengirimkan uang sisanya ke rekening milik Garnet. Karena Nyonya Parker merasa kasihan kepada Garnet, Nyonya Parker pun langsung segera mengakses tabungannya dari laptop tersebut. Dan tiba-tiba setelah Nyonya Parker memasukkan password rekeningnya, semua tabungan miliknya raib seketika. Begitu juga dengan tabungan donasi badan amal yang selama ini ia kelola, yaitu senilai $2 juta. Mengetahui bahwa ia telah ditipu, Nyonya Parker pun panik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di lain cerita, Adam Clay masih sibuk dengan lebahnya yang terlihat sedang membuat madu. Ketika semua telah selesai, ia menuju ke rumah Nyonya Parker untuk memberikan madu tersebut. Namun, kagetnya dia, setibanya di sana keadaan rumah sangat gelap dan muncul asap dari dalam rumah. Karena tidak ada jawaban, ia pun langsung masuk ke dalam rumah itu dan mengambil sebuah pisau dapur. Namun tiba-tiba, Verona yang merupakan putri dari Nyonya Parker menodongkan senjatanya ke arah Clay dari belakang. Di dalam ruangan itu, mereka melihat Nyonya Parker yang telah tewas bunuh diri. Dengan keadaan yang kacau seperti itu, Verona yang merupakan seorang petugas FBI segera menghubungi beberapa rekannya untuk menyelidiki rumah ibunya dan membawa Adam Clay untuk diinterogasi. Namun pada akhirnya, Verona menyadari apa penyebab ibunya memutuskan untuk bunuh diri setelah melihat laptop dari ibunya.
Keesokan harinya Adam Clay dinyatakan bersih dari kasus tersebut dan hanya sebagai seorang penyewa gudang milik Nyonya Parker. Verona yang merasa bersalah meminta maaf kepada Clay karena telah menuduhnya terlibat dalam kematian ibunya. Verona juga mengungkapkan bahwa penyebab ibunya memutuskan untuk bunuh diri adalah karena ditipu oleh organisasi yang berkedok call center yang telah menguras habis tabungan ibunya. Ternyata organisasi itu telah menjadi buron selama bertahun-tahun dari pihak FBI. Namun hingga saat ini pihak FBI masih belum bisa melacak keberadaan mereka. Mendengar fakta ini, Adam Clay pun segera menghubungi teman lamanya di Beekeeper untuk mencari alamat dari kelompok tersebut. Dan tidak butuh lama bagi Adam Clay untuk mengetahui nama dan lokasi dari organisasi yang berkedok perusahaan call center itu, yaitu adalah United Data Group. Dengan membawa 2 jerigen bensin, Adam Clay pun bisa masuk dengan mudah ke dalam gedung mereka dengan membantai para petugas keamanan. Setelah masuk, Adam Clay langsung menghajar salah satu orang di sana dan meminta mereka semua untuk berjanji agar tidak mencurangi lagi orang-orang tua yang rentan dan juga lemah. Kemudian ia meminta mereka semua untuk keluar karena ia akan membakar habis gedung tersebut. Namun tiba-tiba Garnet dan anak buahnya datang untuk menghentikannya. Dan tahukah kalian, pembantaian pun berlangsung dengan cepat. Dan keadaan pun kini dikuasai oleh Clay seorang. Setelah ia menyiram bensin ke semua komputer di gedung itu, lalu ia memasangkan sebuah alat yang akan membuat percikan api keluar dari kabel-kabel tersebut. Dan ia memberi peringatan kepada Garnet untuk segera pergi jika tidak ingin terbakar secara hidup-hidup. Di lain cerita, kita diperkenalkan dengan pemilik perusahaan phishing yang kaya raya bernama Derek. Saat itu dia mendapatkan laporan bahwa gedung perusahaannya telah terbakar habis oleh seorang pria yang mengaku sebagai peternak lebah. Mendengar hal itu, Derek tentu tidak percaya bahwa semua itu bisa dilakukan oleh satu orang. Derek lalu meminta Garnet untuk mencari tahu keberadaan pria tersebut dan menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Di sisi lain, Verona yang mendapatkan laporan adanya kebakaran di gedung call center yang telah menipu ibunya terlihat sangat senang mendengar kabar tersebut. Beberapa waktu kemudian, Garnet dan anak buahnya berhasil menemukan Clay yang sedang sibuk dengan lebahnya. Begitu Clay pergi, mereka menembaki sarang lebah milik Clay. Dan di saat mereka merasa menang dengan menghancurkan sarang lebah milik Clay, ternyata disitulah mereka menuju kehancuran. Karena Clay ternyata telah mengetahui kedatangan mereka dan telah siap untuk membantai mereka semua. Setelah itu, Clay sengaja tidak membunuh Garnet dan meninggalkannya begitu saja. Dan di lain sisi, Verona yang sedang menginterogasi beberapa karyawan di gedung call center dikejutkan dengan kabar terbakarnya gudang milik ibunya. Sesampainya di sana, fakta lain pun terungkap. Verona dan suaminya menemukan ID karyawan United Data Group yang bisa disimpulkan bahwa beberapa dari mayat yang ada di sana adalah karyawan dari gedung call center yang terbakar. Mereka juga menduga mungkin ini semua kejadian berhubungan dengan Adam Clay yang tinggal di gudang ibunya. Dan pada keesokan harinya, Garnet yang selamat terlihat sedang di mobil dan melaporkan kejadian yang telah menimpanya kepada Derek, bahwa rencananya telah gagal dan semua jarinya dipotong oleh si peternak lebah itu. Mendengar hal itu, Derek pun terkejut dan menanyakan siapa sebenarnya pria itu. Namun yang Garnet ketahui adalah bahwa pria tersebut hanyalah seorang peternak lebah yang merasa marah karena sarang lebahnya telah diganggu dan dirusak oleh mereka. Lalu tiba-tiba Garnet ternyata telah diikuti oleh Clay.
yang kemudian mengikat Garnet dengan erat dan menyambungkan tali itu ke mobil truknya. Kejadian itu didengar langsung oleh Derek lewat telepon yang masih tersambung. Clay lalu mengangkat telepon itu dan mengatakan bahwa ia juga akan memburu Derek dan akan membakarnya hidup-hidup. Singkat cerita, Verona dan juga suaminya masih terlihat mencari informasi tentang pelaku dari kejadian kebakaran gedung call center dan juga gudang milik ibunya. Ketika mereka mencari informasi tentang Adam Clay, tidak ada satupun data yang tercantum di setiap database mereka. Mereka bisa menyimpulkan bahwa mungkin saja Adam Clay adalah orang yang mengikuti program rahasia milik pemerintah. Tidak berselang lama, mereka menerima laporan bahwa Garnet ditemukan tewas tenggelam dalam keadaan terikat bersama mobil truk milik Adam Clay. Di sisi lain, Derek ternyata anak dari mantan direktur utama CIA yang bernama Wallace. Faktanya selama ini Wallace telah melindungi nama baik dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Derek. Dengan kata lain, semua hal negatif yang dilakukan oleh Derek selama ini dilindungi oleh kuasa dari ayahnya yang menjabat sebagai direktur CIA. Tak cukup sampai di situ saja, ternyata ada fakta lain yang mengejutkan, bahwa Derek adalah anak dari Jessica Danforth yang terpilih dan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Presiden Danforth yang tidak mengetahui apa sebenarnya masalah anaknya langsung menghubungi Wallace untuk memberikan perlindungan penuh kepada Derek karena memang Derek selalu merasa ketakutan setiap kali bertemu dengannya. Dengan perintah langsung dari presiden yang merupakan ibu dari anaknya sendiri, Wallace selalu menghubungi direktur CIA dan menanyakan tentang status beekeeper yang bernama Adam Clay. Setelah mengetahui bahwa status Adam Clay sudah tidak aktif lagi, Wallace pun memerintahkan beekeeper untuk segera membunuhnya. Di lain sisi, Clay yang sedang mengisi bensin tiba-tiba diserang dengan brutal oleh beekeeper bernama Anna. Dan ternyata hal itu tidaklah cukup untuk bisa menghentikan Adam Clay. Ia bisa membakar Anna hidup-hidup lalu memotong jarinya dan pergi begitu saja. Sementara itu, direktur CIA mengabarkan kepada Wallace bahwa usahanya untuk menghentikan Adam Clay telah gagal. Meskipun Wallace meminta direktur CIA untuk mengirim beekeeper yang lain, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena memang setelah mereka mengetahui situasi yang terjadi, para beekeeper memutuskan untuk tetap netral karena Adam Clay sangat sulit untuk dikalahkan. Mengetahui hal itu, Wallace dengan cepat menghubungi beberapa mantan anak buahnya untuk berkumpul di suatu tempat. Ia menjelaskan kepada mereka tentang pasukan khusus rahasia beekeeper yang berada di dalam CIA. Semua beekeeper diprogram untuk bisa menjaga sarangnya tetap aman, serta bisa menjadi mekanisme yang menjaga keamanan negara di luar rantai komando negara tersebut. Dengan kata lain, para beekeeper diberi wewenang untuk bertindak sesuai kehendak di luar perintah, demi keadilan warga dan juga kepentingan negaranya. Namun setelah Wallace menjelaskan semuanya, ia memanipulasi mereka dengan mengarang cerita tentang Adam Clay yang sudah tidak aktif lagi menjadi beekeeper. Ia mengatakan bahwa Adam Clay sudah bertindak sesuka hatinya demi melindungi sarangnya. Dengan pemahaman yang sangat keliru, kemudian Wallace meminta kepada semua pasukannya untuk bisa menonaktifkan dan membunuh Adam Clay dengan segera. Di lain cerita, Verona yang sedang menyelidiki terbakarnya SPBU akhirnya menyadari bahwa mayat yang ada di lokasi itu adalah Anna Zetlander yang tidak ada dalam database komersial maupun pemerintah. Dengan begitu, ia pun menyimpulkan bahwa Anna juga merupakan pasukan khusus yang sama dengan Adam Clay, dengan sebutan Beekeeper. Meskipun mereka masih belum mengetahui motif Anna menyerang Clay, namun dari urutan kejadiannya, Verona mengetahui tujuan Adam Clay selanjutnya. Kembali kepada Adam, potongan jari Anna ternyata adalah kunci masuk ke dalam markas lebah milik Anna. Di sana, Clay melacak sinyal dari saluran telepon terdekat yang pernah dihubungi oleh Garnet. Setelah mengetahui tujuan selanjutnya, Clay pun mengambil beberapa senjata lalu pergi ke lokasi tersebut.
Dan singkat cerita, adegan berpindah ke lokasi gedung Endstart United, di mana gedung itu merupakan perusahaan berkedok trading yang diduga dimiliki oleh Derek Danforth. Pasukan Welles yang telah lebih dulu ada di sana meminta pasukan FBI untuk tidak masuk dan hanya menjaga di luar saja. Di saat pasukan FBI sedang menyusun rencananya, Adam Clay datang dan dengan santainya dapat melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Di sisi lain, semua pasukan Welles yang sedang berada di dalam gedung dikejutkan dengan adanya Adam Clay yang tiba-tiba ada di sana, dan pembantaian pun akhirnya terjadi kembali. Setelah semuanya selesai, Clay menghampiri manajer dari gedung itu dan menanyakan siapa sebenarnya pemilik dan otak perusahaan penipuan itu. Meskipun pada awalnya si manajer itu bersikeras tidak mau memberitahu Clay, namun pada akhirnya setelah dia ditekan terus-menerus, ia menunjukkan siapa sebenarnya otak di balik perusahaan tersebut, sambil berkata mereka mempunyai kekuasaan yang besar yang tidak akan bisa disentuh. Namun Clay mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak bisa ia sentuh. Namun tiba-tiba Verona dan anak buahnya datang menodongkan senjata ke arah Clay. Namun dengan cepat Clay bisa kabur dari tempat itu. Ketika Verona melihat wallpaper desktop komputer di sana, ia pun sangat terkejut karena pemilik dari perusahaan itu adalah anak dari Presiden Danforth. Di sisi lain, Welles yang mendapatkan kabar bahwa semua anak buahnya telah tewas tidak memiliki cara lain selain meminta Derek untuk berlindung di rumah ibunya yang tidak lain adalah Presiden Amerika Serikat. Sementara itu, Verona telah mengetahui siapa sebenarnya otak di balik kasus penipuan yang berkedok perusahaan besar, memberitahu kasus itu kepada Direktur FBI. Dan faktanya, software yang mereka gunakan untuk bisa mengidentifikasi semua aset dari para korban dengan cepat adalah software yang berasal dari CIA. Dan perusahaan lain yang terlibat adalah perusahaan Danforth Enterprise, yang dimiliki dan dijalankan oleh Jessica Danforth sebelum ia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan dari kejadian semua itu, mereka pun menyimpulkan target dari Adam Clay selanjutnya adalah Derek Danforth, yang sekarang menjalankan Danforth Enterprise dan pemilik dari dua perusahaan yang telah dihancurkan oleh Adam Clay. Dengan begitu, Verona dan suaminya ditugaskan langsung untuk berjaga di rumah Presiden Danforth. Welles yang tidak tinggal diam ternyata menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menjaga Derek dari ancaman Adam Clay. Meskipun pengawalan dan keamanan Presiden sangat ketat, namun Welles mengetahui siapa Beekeeper sebenarnya. Dan benar saja, pengamanan yang sangat ketat itu tidaklah cukup untuk bisa menghentikan Adam Clay. Dengan cepat ia bisa berhasil masuk lewat pipa pembuangan dan bersembunyi di kolong truk, melumpuhkan salah satu penjaga dan melewati semuanya dengan mudah. Setelah itu ia memasang bom di beberapa mobil yang berjaga dan berganti pakaian. Di lain sisi, Direktur FBI yang telah berada di sana memberitahu semua kejadian yang telah terjadi selama ini kepada Presiden. Dan semua itu berhubungan langsung dengan Derek Danforth. Karena tanpa sepengetahuan dari ibunya yang merupakan seorang presiden, Derek Danforth telah memakai perangkat lunak CIA untuk menjalankan bisnisnya dan menipu banyak orang. Tidak cukup sampai di situ, ternyata biaya dari kampanye yang dipakai oleh ibu presiden ternyata berasal dari dana haram tersebut. Di saat yang sama, Verona juga melihat Clay sudah berada di dalam rumah presiden. Dan akhirnya dia pun segera mengerahkan anak buahnya. Ketika Clay dan Welles sudah terpojok, Welles meminta pasukan bayaran untuk segera membunuhnya. Namun tiba-tiba Clay meledakkan bom yang telah ia pasang. Dan keadaan pun kembali berbalik dengan keahliannya. Clay mampu melumpuhkan mereka semua dan berhasil masuk ke rumah tersebut. Sementara itu, Presiden Danforth yang tidak menyangka bahwa anaknya telah merusak reputasinya sebagai presiden berniat akan mengatakan yang sebenarnya kepada publik tentang semua kekacauan yang terjadi dan disebabkan oleh anaknya sendiri.
Kembali ke pembantaian Adam Clay, di sini kita akan melihat Clay sama sekali tidak membunuh semua anggota dan penjaga. Dia hanya melumpuhkannya saja. Namun tidak dengan pasukan bayaran dari Wallace yang ia bantai dengan sadis. Sementara Verona dan suaminya berusaha masuk ke dalam untuk bisa menghentikan Clay. Di sisi lain, Wallace yang telah berjaga di pintu mencoba menahan Clay untuk masuk. Namun, hal yang ia lakukan sangatlah sia-sia karena memang tujuan Adam Clay adalah untuk membunuh Derek Danforth yang masih belum tercapai. Sedangkan Derek yang keadaannya telah terpojok tiba-tiba saja mengambil senjata dan menembak Direktur FBI. Di waktu yang sama, Adam Clay datang dan meledakkan pintu ruangan tersebut. Begitu juga dengan Verona yang datang menodongkan senjata ke arah Clay. Derek yang merasa panik tiba-tiba menyandra presiden, yang tidak lain tidak bukan adalah ibunya sendiri. Dengan keadaan rumit itu, Adam Clay lalu membaca situasi ruangan tersebut dan mengatakan kepada Verona, "Kau bisa memutuskan untuk siapa sebenarnya kau bekerja, untuk hukum ataukah untuk keadilan?" Tiba-tiba dengan cepat Adam Clay menembak kepala Derek dan pergi begitu saja. Meskipun Verona mempunyai kesempatan untuk menembak Adam Clay, namun hal itu tidak ia lakukan dan membiarkan Adam Clay pergi begitu saja. Dan akhirnya film pun selesai. Wow, sungguh film yang sangat menarik dan di luar dugaan. Bagaimana menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini agar semakin banyak orang yang bisa menonton video dari PNF Story. Saya Panji, terima kasih dan sampai jumpa.